Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita hari ini melanjutkan membaca hadis terakhir, berarti hari apa kemarin? Rabu ya, hari Rabu. Kita melanjutkan. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah untuk mu'alif kitab, untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kitabnya udah ada semua? Ya. Kalau di kitab saya hadis nomor 238 masih masuk bab syurut salat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali, lan saking sahabat Ali. Kalau sebelumnya itu dari Mutarrif ibn Abdillah ibn As-Sikhir. Sekarang kita lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu dari Ali. Qala berkata sapa Ali, kana ada li kedua saya ingsun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madkhalani, dua waktu. Fakuntu mengko ada sapa ingsun ida ataitahu ing dalem nalikane mendatangi sapa ingsun hu ing nabi, wa huwa hale utawi nabi yusolli ku sedang salat, tanah naha hale berdehem sapa nabi li maring ingsun. Rawa meriwayatkan hu ing hadis An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Nah, di sini Ali bilang kalau pernah beliau itu ketika mendatangi Nabi itu nggak cuma sekali dalam dua waktu. Nah, ketika mendatangi Nabi, Nabi itu sedang sholat. Waktu itu Nabi berdehem di tengah-tengah sholat, Nabi berdehem atau berdehem ya, gitu. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya berdehem itu tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan orang yang berbicara yang bisa memahamkan orang lain, itu dia digolongkan membatalkan sholat. Karena di sini bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Yang kemarin ada menghadap kiblat, tidak boleh ada yang berbicara, harus dalam keadaan suci dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang berbicara di tengah sholat. Nah, apakah semua yang keluar dari mulut, suara yang keluar dari mulut itu dihukumi membatalkan sholat atau tidak? Di sini bahas tentang kalau berdehem itu tidak membatalkan sholat. Jadi tidak semua suara yang keluar dari mulut itu membatalkan sholat. Karena yang dimaksudkan itu adalah lebih pada adanya pembicaraan di tengah sholat. Halaman berapa? Kalau di kitab saya halaman 45. Bab syurut sholah wa an Ali. Sudah, kita lanjut ke hadis setelahnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lan saking Ibnu Umar radhiya mungkin meridhai Allah sapa Allah anhuma, saking siapa kemarin? Kalau Ibnu Umar berarti anhumanya kembali kepada Abdullah dan Umar. Jadi dua. Qala berkata sapa Abdullah ibnu Umar, qultu berkata sapa ingsun li Bilal maring Bilal, kaifa ra'aita, perkataannya atau pertanyaannya dari Abdullah bin Umar kepada Bilal itu bagaimana? Kaifa bagaimana, ra'aita melihat sapa kamu, an-nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaruddu menjawab, alaihim menjawab sapa nabi alaihim ing atase sahabat, hina yusallimuna ing dalem nalikane bersalam sapa sahabat alaihi ing atase nabi,
Wa huwa hale utawi nabi yusolli iku salat sapa nabi. Nah, qala berkata siapa ini? Bilal. Yaqulu hakada wa basato kafahu, lan membuka kafnya jadi di atas. Akhraja meriwayatkan hu eng hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahaha lan menghukumi sahih hu eng hadis sapa Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Maaf, di sini Tirmidzi yang menghukumi sahih. Jadi di sini Abdullah bin Umar tuh pernah bertanya kepada Bilal, nanya, kalau seumpama Rasulullah itu sedang sholat, nah terus ada sahabat yang salam, datang mungkin ke rumah Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah, nah itu gimana sih cara jawabnya Rasulullah? Terus Bilal bilang, dulu tuh pernah beliau menggunakan isyarat, yaitu dengan membuka telapak tangannya seperti ini, basato kaffahu. Jadi di situ nggak perlu ketika sholat itu menjawab dengan Waalaikumsalam gitu, enggak, tapi pakai isyarat saja diperbolehkan karena demi menjaga atau ihtiyat dari hal-hal yang membatalkan sholat atau mengurangi kekhusyuan sholat. Hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Wa an Abi Qatadah, lan saking Abi Qatadah radhiyallahu mugi meridhoi sapa Allah anhu saking Abi Qatadah. Qala berkata sapa Abu Qatadah, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli iku sedang salat sapa Rasulullah wa huwa hale utawi Rasulullah hamilu umamata iku menggendong Umamah binta Zainab, yaitu putri dari Zainab, berarti cucunya Rasulullah. Faida sajada mongko eng dalem nalikane sujud sapa Rasulullah, wadaa mongko meletakkan sapa Rasulullah ha eng Umamah. Jadi ketika sujud Umamahnya didudukan di dekat tempat Nabi sujud, dia tidak diajak sujud. Wa idza qoma lan eng dalem nalikane bangkit sapa Nabi, hamala mongko menggendong sapa Nabi ha ing Umamah. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaq alaih. Wali Muslim lan iku kedua periwayatan Imam Muslim. Jadi kalau Imam Muslim redaksinya ada tambahannya, yaitu apa? Wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Wa huwa hale utawi Nabi iku ya ummu mengimami sapa Nabi annasa ing orang-orang sahabat, maksudnya mengimami sholat fil masjidi ing dalam masjid. Nah, di sini hadis ini menceritakan Abu Qatadah itu pernah mendapati Nabi sedang sholat dan menggendong cucunya, yaitu Umamah bint Zainab, putrinya Zainab. Nah, ketika itu beliau mengimami orang-orang, tapi beliau tetap menggendong cucunya. Dan ketika mau sujud, beliau meletakkan Umamah ini. Ketika beliau bangkit lagi, beliau menggendong lagi. Nah, jadi di sini suaranya jelas ya. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya di dalam syarah ada wal hadis dalilu ala anna hamlal aulad au nahwahu mimma fihi amalun qalil ghairu mubtis shalah. Jadi kalau seumpama waktu sholat itu menggendong anak kecil yang sekiranya dalam sholatnya tidak banyak gerakan yang mengganggu rukun-rukun sholat dan gerakan lainnya, maka di situ tidak membatalkan sholat. Dan di situ kan yang dibawa cucu beliau perempuan. Nah, di sini ada tambahan keterangan. Wa anna massan nisa ghairu naqidin lil wudu. Maka di sini menjelaskan atau memberikan keterangan bahwasanya menyentuh anak perempuan di sini lebih ke yang belum baligh, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi boleh, misal siapa nanti Hanif udah punya cucu, nanti Hanif waktu sholat ngajak cucunya
gendong cucunya dan melakukan hal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak membatalkan sholat. Dan ketika itu juga sudah diyakini bahwa anak kecil ini sedang tidak membawa najis. Seperti itu. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abu Hurairah. Kenapa ini? Sampai sebelum bab sutratil musolli. Nah, sebelum bahas tentang sutroh, hadis terakhir bab syurut salat. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abu Hurairah radhiyallahu an, qala berkata sapa Abu Hurairah, qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu, bunuhlah al aswadaini eng dua binatang hitam fi sholati eng dalam sholat. Yaitu apa? Al aswadain itu apa sih? Al hayata, rupane ular, wal akrobalan kala jengking. Akhraja meriwayatkan hu eng hadis al arba'atu sapa imam al arba'ah, wa sahahalan menghukumi sahihu eng hadis Ibnu Hibban sama Imam Ibnu Hibban. Nah, di sini Abu Hurairah bilang, Rasulullah itu pernah bilang gini, kalau seumpama waktu sholat mendapati ular atau kalajengking yang mana dua binatang ini sangat bahaya, maka boleh untuk dibunuh. Tapi nanti juga ada berbeda pendapat. Ada yang bilang ketika dia mau membunuh, maka itu membatalkan sholatnya. Ada yang bilang tidak, karena itu dalam keadaan darurat. Jadi kalau sekarang mungkin jarang ya tiba-tiba di tempat masjid ada ular atau kalajengking. Kalau dulu kan karena sholatnya masih di tanah lapang, ada kemungkinan binatang-binatang yang membahayakan itu ada di sekitar tempat sholat, maka boleh dibunuh. Tapi kalau sekarang kayaknya di masjid-masjid sudah aman, tidak ada binatang-binatang seperti itu. Apalagi di kota, mungkin kalau daerah-daerah yang rumahnya dekat dengan hutan atau kebun yang di situ masih banyak binatang seperti itu, mungkin ada. Kita lanjut ke bab setelahnya. Babu sutratil musolli, utawi bab yang menjelaskan tentang batasan bagi orang yang sholat. Jadi kalau seumpama sekarang itu batasan ini bisa berupa sajadah. Kalau dulu karena tidak ada sajadah, maka boleh dibatasi menggunakan hal apapun yang sekiranya orang itu melihat itu sebagai batasan area orang itu sholat. Jadi misal ada si A sholat nih, maka di titik dia sujud, depannya itu dikasih sutroh sebagai penghalang atau batas atau area sholat dia, sehingga orang tidak akan melewati tempat itu. Jadi orang menghindari agak depanan lagi kalau mau lewat. An Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu mugi meridai Allah subhanahu anhu saking Abi Juhaim ibn al-Haris. Qala berkata sapa Abi Juhaim, qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu, jika mengetahui almaru sapa orang yang berjalan baina yadil musolli, di hadapan eng dalem ngarepe atau di hadapan orang yang sholat, madza eng perkara alaihi kang melarati eng musolli minal ismi saking dosa, lakana mongkoy ti ada ayyakifa opo yento berdiri sopo almar, atau maksudnya di situ berhenti untuk tidak jalan di depan orang yang sholat, arba'ina eng 40 khairan iku lebih baik lahu kedue almar min ayyamurra saking yento melewati sopo almar baina yadaihi di hadapan musolli. Muttafaqun alaih wal lafdzu tawi lafadznya di sini lil Bukhari iku kedue Imam Bukhari. Wa waqa'a, dan ada opo teks fil bazari yang dalam bazar min wajhin akhar, dari
jalur yang lain itu ada lafadz atau redaksi lain di periwayatan Al-Bazzar, yaitu redaksinya arba'ina kharifan. Arba'in tadi kan di depan cuma disebutin arba'in saja. Nah, di belakang dikasih tahu arba'ina kharifan, 40 tahun. Nah, di sini menjelaskan atau mengandung hukum tentang tidak diperbolehkannya seseorang itu lewat di depan orang yang sholat. Ini maksudnya dia melewati di areanya. Jadi nggak boleh lewat di depan orang yang sholat. Di sini makanya ditegaskan orang yang lebih baik dia itu diam saja untuk tidak jalan di depan orang sholat itu selama 40 tahun daripada dia melewati hanya sekali. Jadi di sini menegaskan bahwasanya haram orang itu melewati area orang lain yang sedang sholat. Beda lagi kalau udah dikasih sutroh. Kalau udah dikasih sutroh, tuh dia tidak dihukumin haram seperti ini. Dan kalau dari periwayatan Imam Bukhari hanya menggunakan redaksi arba'in, yang di situ masih menimbulkan kebingungan dalam makna yang arba'in apa ini? Masa arba'in tempat? Enggak mungkin. Nah, di sini ditambahin dari Al-Bazzar itu arba'ina kharifan, 40 tahun. Ini menunjukkan atau menegaskan bahwasanya kalau orang lewat di depan orang sholat ini benar-benar haram. Wa an Aisyata lan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata sapa Aisyah suila ditanya an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk dalam perang Tabuk. Tahun berapa? Tahun 9 Hijriyah. An sutratil musalli tentang penghalang atau batas orang sholat, batasan untuk orang sholat ditanyain. Faqala mongko berkata sapa Nabi mislu mukhiratir rahli, itu sekiranya ukurannya itu sama dengan pelana yang ada di tunggangan. Akhraja mengeluarkan eng hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nah, Aisyah bercerita dulu tuh Nabi waktu perang Tabuk pernah ditanyain sama seorang sahabat tentang ukuran dari sutroh ini. Sutrohnya itu harus seberapa sih Rasul? Sutroh yang akan jadi batasan tempat orang itu sholat atau garis biar area sholatnya orang itu harus seberapa sih ukurannya? Terus Nabi bilang seukuran pelana. Nah, di sini bukan berarti harus benar-benar seukuran pelana, tapi sekiranya seukuran pelana itu. Nanti di hadis selanjutnya juga dijelaskan kalau nggak ada yang seperti itu boleh menggunakan garis saja itu boleh. Wa'an Sabarah lan saking sahabat Sabarah bin Ma'bad al-Juhani qala berkata sapa Sabarah qala ngendikan Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir hendaknya menutup atau menghalangi ahadukum sapa salah satu dari kalian fis sholati yang dalam sholat walau bisahmin lan senajan kelawan ukuran saham. Saham itu apa? Panah. Akhraja mengtakhrij eng hadis al-Hakimu sapa Imam Hakim. Nah, di sini menjelaskan tentang bahwasanya memang Rasulullah itu mengingatkan para sahabat dan umat Islam ketika hendak sholat hendaknya memberi sesuatu sebagai penghalang area sholatnya dia dari orang lain yang mau lewat. Beliau bilang walau bisahmin lan senajan menggunakan panah. Jadi di situ tidak terpaku ukurannya itu hanya seperti pelana yang ada di tunggangan. Bebas pakai apapun, bahkan seukuran saham pun boleh. Jadi boleh pakai alat apapun sekiranya orang itu mengetahui itu sebagai sutroh, penghalang bagi orang yang hendak berjalan di depan dia. Wa'an Abi Dzar, hadis selanjutnya wa'an Abi Dzar al-Ghifari lan saking Abi Dzar al-Ghifari
radhiya mugi meridhoi sapa Allah anhu saking Abi Dzar Al-Ghifari. Qala berkata sapa Abi Dzar Al-Ghifari, qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u putus atau di sini batal salat rajulin ing salatnya seorang lelaki al muslimin kang muslim idza lam yakun ing dalam nalikane tidak ada baina yadehi di hadapan rajul muslim mithlu mukhiratir rohli sesuatu yang ukurannya sama dengan pelana, atau di sini maksudnya adalah sutroh. Apa yang membatalkan? Almar'atu sopo perempuan, wal himaru lan keledai, wal kalbul aswadu lan anjing kang hitam. Al hadis wa fihi lan ing dalam redaksi hadis tersebut al kalbul aswadu utawi anjing al aswadu kang hitam iku syaitonun setan. Akhraja mengeluarkan hu ing hadis muslimun sopo imam Muslim. Jadi di sini hadis menjelaskan tentang bahwasanya ada hal-hal yang membatalkan sholat seseorang. Tapi ada juga yang mengatakan di sini bukan membatalkan keabsahannya, tapi lebih ke kekhusyuan seseorang ketika mendirikan sholat. Jadi ada 3 hal yang dapat mengganggu lah, bahasanya mengganggu kekhusyuan ketika sholat. Apa saja? Di situ almar'ah perempuan, himar keledai, kalbul aswad anjing yang hitam. Nah di sini dari mar'ah karena ada pendapat ulama yang mengatakan dalam syarah Fathul Bari yang dimaksud dari yaqta'us shalah di sini la yubtilus shalah bal yunqidhu al khusyu'a, tidak membatalkan keabsahan sholat, tapi maksudnya apa? Membatalkan kekhusyuan orang itu. Ini dari riwayatan Ibnu Abbas seperti itu. Dan juga ada yang menjelaskan bahwasanya di sini kenapa bilangnya yaqta'us shalat, kenapa redaksinya yaqta'us shalah? Karena tujuannya adalah al-mubalaghah fil khawfi ala fasadiha bisyughli, yaitu sebagai penekanan akan takutnya hal-hal ini mengganggu kekhusyuan orang dalam sholat. Nah, jadi di situ tidak membatalkan sahnya sholat. Bahkan nanti ada hadis yang mengatakan tidak ada hal apapun yang mampu membatalkan sholat seseorang. Kalau mengganggu masih kemungkinan, mengganggu kekhusyuan itu masih ada kemungkinan. Nah, terkait mar'ah di sini ada di kitab yang menjelaskan bahwasanya bukan berarti di sini merendahkan seorang perempuan, tapi yang dimaksud karena dalam redaksi hadis adalah sholatur rajul, yang sholat adalah laki-laki, maka otomatis ketika perempuan lewat itu kadang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Dan al-kabul al-aswad di sini ada yang bilang dia adalah makna tasbih dari binatang yang benar-benar mengganggu bahayanya. Ada yang bilang dia yang dimaksud adalah setan. Karena orang Arab biasanya kalau nyebut kalbul aswad itu maksudnya setan. Tapi di sini adalah maksudnya binatang atau anjing yang mengganggu orang itu sholat. Nah, kalau seumpama ada yang bilang kok di situ mar'ah sih, ya mungkin kita bisa kembali pada hadis dari Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah bercerita, waktu itu Nabi sedang sholat dan di depannya Nabi itu ada Sayyidah Aisyah sedang tiduran. Bahkan beliau menggunakan redaksi seperti ini. Dan terlentangnya saya itu seperti jenazah yang sedang disolati. Berarti benar-benar ada di depan. Dan waktu itu Sayyidah Aisyah bilang, dan pas waktu itu Nabi tetap menjalankan sholat seperti biasa. Jadi kalau seumpama hal itu dapat membatalkan sholat, otomatis Nabi akan pindah tempat untuk mencari sekiranya menghindar dari di depannya ada perempuan di sini, yaitu Aisyah. Yang dimaksud kemungkinan dari hadis ini adalah bukan hanya perempuan saja, tapi ketika perempuan sedang sholat di depannya ada laki-laki, itu tentu mengganggu kekhusyuan.
Karena jika ilahnya itu mengganggu kekhusyuan, di sini bisa kita artikan mar'ah sebagai representatif dari orang yang lewat di depan dia yang sekiranya dapat mengganggu kekhusyuan. Menggunakan redaksi mar'ah karena di sini yang sholat adalah ar-rajul al-muslim. Jadi hal-hal ini kita jangan pahami sebagai membatalkan keabsahan sholat, karena nanti ada hadis yang bilang tidak ada seorang pun atau hewan apapun yang mampu membatalkan sholat. Tapi yang dimaksud adalah lebih pada menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan sholat seseorang. Walahu an Abi Hurairah, dan ada juga dari periwayatan Abu Hurairah nahwu sepadane hadis di atas, dunal kalbi, tanpa menyebutkan kata al-kalb. Wali Abi Dawud lan iku kedua Abi Dawud, wan Nasai lan Imam Nasai, an Ibni Abbas saking Ibnu Abbas, radhiya mugi meridhai Allah sapa Allah, anhuma saking Abdullah dan Abbas. Sini kan nama Ibnu Abbas Abdullah ibn Abbas. Duna akhirihi, tanpa menyebutkan akhirnya. Jadi akhir di sini maksudnya adalah al-kalbu al-aswad. Dalam redaksinya tidak ada kata al-kalbu al-aswad. Di periwayatan Abu Dawud Nasai dari jalur Ibnu Abbas. Wa qayyada, dalam mentakyidkan atau menguatkan atau menspesifikkan al-mar'ata ing perempuan yang dimaksud bil haidi, kelawan perempuan yang baligh. Di sini jangan diartikan perempuan yang haid, perempuan yang balik, yang sudah balik, yang sudah mengalami haid. Kayak tadi, kalau tadi Rasulullah menggendong Umamah yang cucunya Rasulullah waktu sholat, itu diperbolehkan asal diyakini tidak membawa najis. Nah, kalau di sini kalau yang ada di depan itu adalah perempuan yang balik, itu kemungkinan akan mengganggu kekhusyuan seorang laki-laki ketika sholat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, lan saking periwayatan Abi Sa'id al-Khudri, radhiya mugi meridhai Allah sapa Allah, anhu saking Abi Sa'id al-Khudri. Qala ngendika sapa Abu Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ing dalem nalikane salat, ahadukum sapa salah satu sira, ila syai'in menghadap sesuatu, yasturu kang menghalangi opo syai' hu ing ahadukum minan nasi saking orang-orang, fa'aroda mongko menginginkan ahadun sopo salah satu orang, maksudnya orang lain, ayyajtaza ing yento lewat baina yadaihi ing dalem hadapannya ahadukum, falyadfa'hu mongko hendaknya mencegah sopo ahadukum ing ahad yang ayyajtaz. Jadi kalau ada seorang yang hendak sholat, nah dia mengenakan atau menancapkan sesuatu sebagai sutroh di hadapan orang-orang, dan ada orang yang hendak melewati masuk dari sutrohnya, jadi berarti dia melewati batas area orang lain sholat, itu hendaknya dia dihalangi atau dilarang. Fa'in aba mengkolamun mengabaikan atau enggan sopo ahad ayyajtaz, falyuqatilhu mongko. Di sini kalau secara arti letterlock itu serang, mongko serang atau mongko menyerang hu ing ahad ayyajtaz. Fa innama mongko huwa mongko setuhune ahad ayyajtaz iku syaitanu, syaitan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, ing dalam riwayat lainnya, fa inna ma'ahu mongko setuhune sertane ahadun ayyajtaz iku al-qarin, adalah syaitan. Jadi dia dibersamai oleh syaitan. Nah, di sini hadis menjelaskan bahwasanya jika ada orang lain, misal kita sholat, kita sudah meletakkan sutroh di hadapan kita, tapi ada orang lain yang hendak melewati, terobos sutrohnya, jadi dia masuk ke area sholat kita, maka hendaknya kita melarangnya. Nah, hukum melarangnya itu gimana sih? Ada yang bilang ini wajib, ada yang bilang ini adalah mandub.
Nah, dan maksud dari redaksi falyuqatil ini apakah benar-benar diserang, diperangi, atau dibunuh, atau apa? Enggak, maksudnya di sini adalah yuqatil sebagai untuk redaksi majas dari menyerangnya, maksudnya melarangnya itu harus dengan tegas. Jadi benar-benar dilarang kalau ada orang seperti itu. Jadi artinya bukan berarti menyerang atau membunuh ya. Maksudnya adalah asyadid fil mudafa'ah, atau di sini maksudnya mencegahnya harus lebih tegas lagi. Asyadid fit daf'i. Nah, hadis ini dapat kita ambil beberapa perintah, yaitu yang pertama adalah ittihadus sutrah. Jadi kita meletakkan sutrah di area sholat kita sebagai penanda bahwa itu area kita, nggak boleh ada orang yang melewati. Dan juga pelajaran yang kedua, kita diminta untuk daf'ul mar baina yadayh, mencegah orang yang hendak melewati sutra itu. Dan juga ada yang di syarahnya dijelaskan di situ, di syarah Bukhari ala Shawab, di situ dijelaskan bahwasanya ada cara mencegah, ada dua cara mencegah. Yang pertama dengan masyun, yaitu dengan kita berjalan bilang jangan, kita jadi menghampiri orangnya sebagai bentuk larangan dia masuk ke area sholat kita. Dan ada juga yang bilang dengan isyarat. Nah, isyaratnya ini bentuknya macam-macam yang sekiranya bisa dipahami oleh orang itu. Di sini tadi falyuqatil di situ bukan diartikan sebagai membunuh, tapi maksudnya adalah daf'un syadidun, mencegah secara tegas. Jadi pencegahannya itu lebih tegas. Orang dia awalnya udah dilarang tapi masih nggak mau, ya udah dicegah secara tegas kiranya dia itu tidak melewati area sholat kita. Sini kenapa dia disebutkan syaitan? Karena orang yang lewat di depan kita ketika kita sedang mendirikan sholat itu mengganggu kekhusyuan kita, atau menyibukkan hati kita, atau memalingkan hati kita yang sedang khusyuk menjalankan sholat, jadi terpalingkan karena sebabnya dia lewat. Yushkilul qalb. Situ. Jadi bukan makna syaitan secara hakiki. Masa orang lewat kita sebut setan, orang itu udah jelas orang. Cuman maksudnya adalah sifatnya dia ini seperti syaitan dalam hal mengganggu atau memalingkan hati seseorang yang sedang khusyuk menjalankan sholat kepada dia yang lewat itu. Hadis selanjutnya, Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza shallahadukum, yang dalam narikane salat sapa salah satu dari kalian, falyaj'al mongko jadikanlah tilqa wajhihi ing arah wajahnya seseorang syai'an ing wiji-wiji atau sesuatu. Maksudnya di sini menggunakan sutrah. Fa illam yajid, mongko lamun tidak ada, falyansib mongko ditancapkanlah ason tongkat. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lagi, falyakhutta mongko menggarisilah khotan ing satu garis. Tsumma la yadurruhu, sama la yadurruhu mongko sekirane tidak mengganggu hu eng man sapa man yang pertama tidak mengganggu eng musolli, maksudnya la yadurru tidak mengganggu eng musolli man sapa wong maro kang lewat sapa man baina yade di hadapan musolli. Akhraja mengeluarkan hu eng hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Wasahahalan menghukumi sahihu eng hadis Ibnu Hibban sapa Ibnu Hibban, walam yusib lan tidak benar man sapa wong za'ama kang menduga sapa man annahu eng setuhune hadis muttaribun iku dihukumi muttarib, bal huwa hasanun, bale utawi hadis iku hasanun hasan. Ya, di sini Abu Hurairah bilang Rasulullah itu pernah bilang, pokoknya ketika kalian mau sholat itu kalian kasih sutroh di arah sujud kita.
Dan jika tidak ada sutroh, misal tidak punya kayu atau apapun yang bisa menghalangi, maka boleh menggunakan aso, yaitu tongkat. Pakai tongkat ditancepin nggak apa-apa. Dan jika tidak ada lagi, boleh digarisin. Kalau dulu mungkin tanah bisa dibikin garis. Kalau sekarang kita cukup menggunakan sajadah. Karena jadi di sajadah itu di bagian ujungnya kan bagian tempat sujud kita, bahkan masih ada lebih. Itu sudah cukup. Jadi ketika kita udah menggunakan sajadah, kita tidak perlu lagi menggunakan sutroh lainnya. Atau kita menggunakan kayu lagi atau papan lagi, itu tidak perlu. Karena secara tidak langsung garis sajadah bagian ujungnya sini itu sudah dianggap sebagai sutroh. Gitu. Di sini dibilang kalau seumpama nggak bisa pakai aso, boleh pakai garis apapun sekiranya orang itu tahu itu adalah batasan area sholatnya kita. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us shalah, tidak memutuskan atau membatalkan as-sholata ing salat syai'un apa suwiji-wiji sesuatu. Wadra'u mastata'tum, lan hindarilah mastata'tum semampunya kamu. Nah, di sini dijelaskan, tadi kan sudah bilang di depan, kalau seumpama al-mar'a wal himar wal kalbul aswad itu tidak membatalkan sholat. Maksudnya di situ membatalkannya dari segi kekhusyuan seseorang dalam menjalankan sholat. Jadi kalau dari segi sholatnya ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak, tapi lebih pada kekhusyuannya. Makanya di sini bilang tidak ada hal apapun yang mampu membatalkan sholat. Sesuatu apapun yang membatalkan sholat. Ya kecuali mubtilati sholat yang sudah masyhur apapun itu. Yaitu kentut atau lain sebagainya. Babul hasi alal khusyu'i fi sholati. Babul hasi utawi bab yang menganjurkan tentang anjuran alal khusyu'i yang atasnya khusyuk fi sholati yang dalam sholat. An Abi Hurairah saking periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu mugi meridhoi Allah sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala ngendikan sapa Abu Hurairah, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholli ing yen to salat ar-rajulu sapa seseorang muhtasiron ing malangkrik ya. Di bahasa Indonesianya apa? Saya taunya malangkrik. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Wal lafdulan utawi lafat hadis li muslimin itku kedua imam Muslim. Wa maknahu, lan makna dari muhtasir itu apa sih? Muhtasir itu apa maknanya? Ayyaj'ala yadahu ala khasyratihi, eng yento menjadikan yadahu eng tangannya orang ala khasyratihi di pinggangnya, malangkrik di pinggang seperti ini. Ini jadi ada keterangan malangkrik itu seperti itu. Sini menjelaskan bahwasanya Nabi itu melarang orang ketika sholat dalam keadaan malangkrik. Jadi tangannya nggak boleh seperti ini, malangkrik itu nggak boleh. Itu Nabi melarangnya. Karena kenapa? Karena ilahnya salah satunya adalah dia merupakan fi'lul Yahud. Jadi biasanya orang-orang Yahudi itu kayak gitu, muhtasiron, seringnya malangkrik. Dan ilat lainnya itu karena orang yang malangkrik, yang meletakkan tangannya di pinggangnya seperti itu dia biasanya menunjukkan kesombongan, ujub atau kesombongan, takabur. Dan ada juga periwayatan lain, namun ini bukan dianggap sahih sih. Muhtasiron di sini maksudnya adalah ringkas atau buru-buru. Nah, di sini sudah dijelaskan maksud dari muhtasiron itu ayyaj'ala yadahu ala khasyiratihi. Dia hendaknya menghindari untuk malangkrik ketika sholat, untuk tidak meletakkan tangan kita di pinggang kita ketika sholat, karena tindakan seperti itu menggambarkan kesombongan seseorang, dan juga itu merupakan fi'lul Yahud yang biasa dilakukan oleh orang Yahud. Sini hadis selanjutnya, wafil Bukhari lan eng dalam hadisnya Imam Bukhari an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna dzalika satune mukhtasir fi'lal Yahud iku
kerjaannya orang Yahudi atau yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi fi sholatihim yang dalam sholatnya orang Yahudi. Wa an Anas lan saking sahabat Anas radhiyallahu mugi meridhoi Allah sapa Allah anhu saking Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza quddima ing dalam nalikane dihidangkan al asya'u apa makan sore fabda'u mongko dahulukan bihi kelawan asya qabla an tusallu ing dalam sedurunge salat sapa kalian al maghriba ing salat maghrib muttafaqun alaih. Jadi di sini Nabi bilang kalau seumpama di depan kita itu sudah dihidangkan makanan, itu mungkin waktu memasuki waktu salat maghrib, udah masuk waktu salat maghrib, maka hendaknya kita dahulukan makan dulu dan setelah itu barulah salat maghrib. Di sini tentunya tidak semerta-merta bilang pokoknya dahulukan makan, enggak, tapi ada keterangan lainnya, yaitu yang pertama dia dalam keadaan lapar atau makanannya memang sudah dihidangkan di depan. Yang kedua tentunya kita tetap memperhatikan waktu sholatnya. Nah, waktu sholatnya itu kalau seumpama waktunya tinggal sedikit, tentu lebih baik kita menjalankan sholat terlebih dahulu. Kalau waktu sholatnya itu masih longgar, sekiranya kita cukup untuk makan, makanya di sini jangan makan sekenyang-kenyangnya banyak gitu, tapi secukupnya saja. Itu nggak apa-apa untuk mendahulukan al-asya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzar, di selanjutnya saking periwayatan Abi Dzar radhiyallahu mugi meridhai Allah subhanahu anhu saking Abi Dzar qala berkata sapa Abi Dzar qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ing dalam nalikane berdiri ahadukum, maksudnya mendirikan ahadukum sapa salah satunya kalian fi sholati ing dalam salat fala yamsah mongko tidak mengusap al-hasa ing kerikil fa inna rahmata mongko setune rahmat tuwajihuhu iku menghadap apa rahmat hu ing arah, yaitu arah sujudnya orang. Rawa meriwayatkan hu ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5 bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih wa zadalan menambahi Ahmadu sapa Imam Ahmad wahidatan ing sekali auda itu tidak apa-apa. Jadi di sini maksudnya apa? Ketika sholat itu kan kalau sholat zaman dulu ya, di situ biasanya ke tanah, jadi ada kemungkinan adanya kerikil atau debu yang akan menempel ke jabah kita waktu sujud. Nah, sini Nabi bilang kalau kalian sedang menjalankan sholat terus ada kerikil, hendaknya jangan mengusapnya karena disitulah rahmat Allah menghadap. Nah, terus ada dari tambahan dari Imam Ahmad itu boleh mengusapnya namun satu kali saja. Seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin jadi di sini adalah anjuran kepada kita agar hendaknya membersihkan dulu tempat sujud kita. Jadi kalau seumpama mau sholat, awalnya dia dibersihin dulu tuh tempat sujudnya sekiranya nggak ada debu atau kerikil sehingga tidak mengganggu kita ketika sholat. Kalau seumpama kita sholat sambil menghapus debu atau kerikil yang ada di sini nanti akan mengganggu kekhusyuannya karena di sini bab tentang bahas kekhusyuan. Maka tidak perlulah nanti kalau seumpama ada kerikil, ya udah dihapus. Kalau emang sekiranya mengganggu ketika sujud, hapus cuma sekali saja. Tapi kalau seumpama tidak begitu mengganggu, dibiarkan saja kita tetap menjalankan sholat. Wa fi sahih an Mu'ayyaqib nahwuhu bi ghairi ta'lil, dan yang dalam riwayatan lain yaitu riwayatan dari Sahih di sini yang hadis Sahih juga dari Mu'ayyaqib nahwu sepadanya hadis sebelumnya bi ghairi ta'lilin lawan tanpa taklil. Terus wa an Aisyah talan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Allah sapa Allah anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sapa anhu saking Sayyidah Aisyah anha qalat berkata sapa Sayyidah Aisyah
Sa'altu bertanya sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati saking noleh atau iltifat itu apa? Nengok fis sholati ing dalam salat ketika salat. Faqala mongko ngendika sapa Nabi huwa utawi iltifat iku ikhtilasun sebuah pencurian. Maksudnya di sini adalah pencurian dari pahala salat. Yahtalisu kang mencuri hu ing ikhtilas di sini asyaitonu sapa syaiton min sholatil abdi saking salatnya hamba. Rawa meriwayatkan hu ing hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wali Tirmidzi lan iku kedua periwayatan Imam Tirmidzi wa sahaha lan menghukumi sahih sapa Imam Bukhari hu ing periwayatan Tirmidzi, yaitu ada redaksi berbeda, yaitu iyyaki wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatawu'i. Iyyaki wedya sira atau takutlah sira wal iltifati lan ing menengok fi sholati ing dalam salat. Fa innahu mongko setuhune iltifat halakatun iku dia merusak sholat atau bahaya sih. Halakah itu sebenarnya kerusakan atau bahaya, merusak sholat. Fa'in kana mongkon lamun ada apa iltifat labuda iku ora karena ora atau harus fafit tatawu'i mongko eng dalam sholat yang sunnah. Kalau seumpama di situ memang dia menengok dalam sholat sunnah itu nggak apa-apa, tapi nanti ada hukumnya lagi. Iltifatnya itu yang gimana? Ada iltifat yang dihukumin makruh. Kalau seumpama yang nengok ke belakang, samping, atau mana, itu adalah bagian lehernya saja. Tapi kalau iltifatnya itu lebih pada badannya, jadi badannya itu sampai dia tidak menghadap kiblat, itu nanti akan mubtilus shalah, membatalkan sholat. Wa an Anas lan saking Anas bin Malik kala berkata sapa Anas kala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum ing dalam nalikane ada ahadukum sapa salah satu sira fi sholati ing dalam salat fa innahu mongko setuhune ahadukum yunaji iku sedang bermunajat atau berbisik sapa ahadukum rabbahu ing pangeran ahadukum fala yabsuqanna mongko jangan meludah baina yadayhi di depan kalian, maksudnya di sini di arah kiblat. Wala an yaminihi lan tidak dari sisi kanan. Walakin an shimalihi lan tetapine an shimalihi saking sisi kirinya ahadukum tahta qadamihi di bagian bawah kakinya. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lan ing dalam riwayatan yang lainnya au tahta qadamihi atau yaitu di bagian bawah kakinya. Sahabat Anas ini berkata Rasulullah itu pernah bilang kalau seumpama kalian sholat itu maka jangan meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Nah depan di sini berarti kan ke arah kiblat. Kalau kanan ya di sisi kanan kita. Kira-kira kenapa? Karena kalau ke arah kan ketika orang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, bermunajat kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah masa sambil meludah. Nah kalau seumpama mau meludah sebenarnya boleh, cuman lebih baiknya ke sisi kiri dan bagian kaki, jangan sampai ke arah kiblat atau kanan. Karena kenapa? Arah kiblat itu kan arah mulia yang mana di situ kita menghadap untuk bersujud atau bermunajat kepada Allah. Terus yang kanan kenapa? Ada periwayat yang menjelaskan bahwasanya kenapa tidak boleh di kanan, karena kanan ini adalah posisi malaikat pencatat amal kebaikan. Jadi kita menghormati malaikat pencatat amal kebaikan ini. Seperti itu. Mungkin kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan hari Rabu. Nanti hari Rabu langsung ke hadis 257. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.